Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kemudian Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan yang kita dapat rasakan saat ini. Tak lupa juga kita panjatkan, kita junjungkan salawat dan salam kepada baginda besar kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kemudian Ia bisa membawa kita dari masa penuh kebodohan sampai pada saat ini, yaitu masa penuh dengan akan ilmu. Jadi di sini atau di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas subtema yang berjudul uang dalam perspektif Islam. Alangkah baiknya sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 1, yaitu saya sendiri, Nurul Fadila, dan teman saya Astrid Aulianingsi A dengan NIM 2021 050 10 10 35. Nama saya Danti Aulia Habu dengan NIM 2021 0501 01143. Hai, saya Ali Furqan Ramadhani dengan NIM 2021 050 101131. Oke, itulah tadi beberapa perkenalan dari teman saya. Mungkin langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yaitu materi pertama di sini adalah pengertian dan konsep uang dalam perspektif Islam. Teman-teman harus ketahui pengertian dan konsep uang dalam perspektif Islam itu ada secara etimologi atau secara bahasa. Secara bahasa, uang berasal dari kata nukut atau al-naqd, yang salah satu maknanya yaitu tunai atau lawan tunda atau memberikan bayaran harga. Sedangkan dalam hadis Jabir disebutkan uang itu nakadi al-isaman, yakni ia membayarku harga tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada umumnya bangsa Arab tidak menggunakan kata nukut untuk menunjukkan harga, melainkan mereka menggunakan kata dinar atau dirham. Dinar sendiri itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu denarius, nama untuk emas cetakan. Sedangkan dirham berasal dari bahasa Yunani, yaitu dalsma, yaitu nama untuk perak cetakan. Selain dinar dan dirham, juga terdapat kata fulus yang berarti uang tembaga. Baik, adapun materi yang saya akan paparkan yaitu definisi menurut para ahli ekonomi adalah yang pertama itu menurut Dr. Muhammad Saki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh halayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan yang kedua itu ada J.P. Korawat mendefinisikan uang yang diterima secara luas sebagai media pertukaran sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpangan kekayaan. Dan yang ketiga itu ada Baumul dan General berkata, uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, dikuasai secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa. Selanjutnya, para pemikir ekonomi konvensional memposisikan uang sebagai stok konsep. Pandangan ini bertolak belakang dengan prinsip uang yang diacu dalam ekonomi Islam. Pandangan Islam ini mengenai uang sesuai dengan tuntunan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakunu dulatan bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran surah Al-Hasyr ayat 7.
Ada sejarah uang dalam Islam. Sejarah uang dalam Islam terbagi dari 4 masa, yaitu yang pertama uang pada masa Rasulullah SAW, yang kedua uang pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga ada uang pada masa dinasti Umayyah, dan yang terakhir ada uang pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Baik, itu saja yang saya dapat paparkan pada video materi kali ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membacakan materi sejarah uang dalam Islam. Sejarah uang dalam Islam itu memiliki 4 masa. Yang pertama itu uang pada masa kenabian. Bangsa Arab dan Hijaz pada masa jahiliyah belum memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Bizantium, dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak. Dan sebagian mata uang bangsa Himyar Yaman. Penduduk Mekah tidak memperjualbelikan kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya, dan muncul penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai sebenarnya. Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, mata uang menggunakan sistem bimetalis standar atau emas dan perak. Demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam perdagangan Islam, mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai instrik sama dengan nilai real. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nabi SAW memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah ketika berinteraksi ekonomi dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. Yang kedua itu uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SAW. Begitu juga ketika Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah, beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke beliau menetapkan persoalan uang. Masa yang ketiga itu uang pada masa dinasti Umayyah. Pencetakan uang pada dinasti Umayyah masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid, seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abdul Malik bin Marwan pada tahun 78 Hijriah. Beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri. Dengan adanya pencetakan mata uang Islam, hal ini mampu untuk merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Dan masa yang keempat atau masa yang terakhir itu uang pada masa dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Pada masa ini pencetakan dinar masih melanjutkan cara dinasti Umayyah. Pada masa ini ada 2 fase tentang masalah pencetakan uang, yaitu yang pertama itu terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham, kemudian dinar. Fase yang kedua, ketika pemerintah melemah dan para pembantu dari orang Turki ikut serta mencampuri urusan negara, ketika itu pembiayaan semakin besar, orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga atau fulus menjadi mata uang utama dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab. Yang pertama, karena penjualan perak ke negara-negara Eropa. Yang kedua, impor tembaga dari negara-negara Eropa semakin bertambah akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa. Dan yang terakhir, meningkatnya perak untuk pembuatan pelana dan bejana. Selanjutnya, syarat uang dan otoritas penerbit uang. Syarat uang adalah yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Yang keenam, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, dicetak dan disahkan penggunanya oleh pemegang otoritas moneter atau pemerintah.
Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara. Misalnya, hilangnya kepercayaan terhadap uang, terjadinya pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang yang beredar, turunnya nilai uang atau inflasi, dan kemudaratan lainnya. Selanjutnya, fungsi uang. Dalam ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai yang pertama itu alat tukar atau medium of exchange, yang kedua itu standar harga, standard of value, atau satuan hitung, unit of account. Ketiga, penyimpanan kekayaan, store of value atau store of wealth. Dan yang keempat itu uang sebagai standar pembayaran tunda, standard of deferred payment. Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang sebagai medium of exchange dan unit of account, sedangkan fungsi uang sebagai store of value dan standard of deferred payment diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam berdasarkan uang dikemukakan di atas. Menurut ekonomi Islam, uang itu berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga dan media pertukaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep uang dalam Islam. Yang pertama itu ada uang pada masa Ibnu Tamiyah. Ibnu Tamiyah itu seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Mamluk dan mengalami situasi beredarnya banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Secara garis besar ada 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Tamiyah, yaitu yang pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan sebagai pegawai. Lalu yang ketiga ada perdagangan domestik akan menurunkan karena akan kekhawatiran stabilitas nilai uang. Yang keempat, perdagangan internasional akan menurunkan. Lalu yang kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Lalu yang kedua ada uang menurut Ibnu Ubaid. Pada prinsipnya, menurut Abu Ubaid dalam kutipan Adi Warman mengakui dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Lalu uang menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Lalu ada uang menurut Ibnu Khaldun dalam pendapatnya menyatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Lalu selanjutnya konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan modal. Sebaliknya, uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik. Interchangeability yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapita. Dan perbedaan lainnya itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah flow konsep, di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan. Perbedaan berikutnya tentang uang adalah pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal atau kapital. Dalam Islam adalah public goods, sementara modal dalam private goods. Karena sebagai public goods, maka uang tidak boleh diperdagangkan. Lalu perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional secara umum, yaitu pada ekonomi Islam itu, dalam ekonomi Islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan modal. Dan dalam ekonomi konvensional, uang itu dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga sebagai komoditas. Ketika uang sudah menjadi suatu komoditas, maka inilah yang mengakibatkan perekonomian dunia saat ini menjadi cenderung tidak stabil dan rawan terjadinya krisis ekonomi. Baik, itulah tadi beberapa presentase dari kelompok 1 atau dibawakan oleh teman-teman saya. Jadi harapan saya di sini dan teman-teman saya adalah semoga penonton yang menonton video kami yang membahas mengenai uang dalam perspektif Islam dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai menambah wawasan dan ilmu. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.